Yo 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 yo, halo guys, Indra di sini dan ada siapa? David di sini. Oke, kali ini kita akan membahas apa Mas David? Kita membahas tentang destinasi liburan setelah UAS. Oh, kira-kira kemana kita akan pergi nih Mas David? Kita mungkin menuju ke arah tengah ya kita nih. Jawa Tengah. Boleh, Jawa Tengah. Jawa Tengahnya di mana Mas David kira-kira? Jawa Tengah, kita kasih clue deh. Apa itu? Huruf depannya S. Seragen. Aduh, kurang dekat. Oh, berarti ini Solo ya Mas David? Tepat sekali Mas Indra. iya. Kita hari ini akan ke Solo, guys. Oke, jadi kali ini kita akan mengeksplor kota Solo. Dan juga kita akan memperlihatkan bagaimana tentang suasana di kota Solo, suasana kotanya, orang-orangnya, bagaimana tentang apa sih yang spesial dari kota Solo nih. Begitu ya Mas David Iya. kira-kira? Begitu kira-kira. Oke, jadi kita stay tune aja. Oke. Halo guys, mau kemana kita Mas David? Nah, kita tuh tadi udah ngobrol-ngobrol kan. Nah, terus habis hasil dari ngobrol kita itu, kita mau pergi kemana Mas Dayo? Ke kota Solo guys. Solo, guys. Oke, simak saja perjalanan kita ya guys ya. Cus berangkat. Mas Gajah, berangkat dulu Mas Gajah. Oke guys, kita berangkat dari kontrakan yang lokasinya di Karangrejo. Agak siang agak ke sore. Kita sore biar nggak terlalu macet. Yes. Oke, simak perjalanan kita guys. Oke, kita ini kamar Ainu sudah tidur. Ada juga kamar Mas Grace. Simak perjalanan kita terus guys. Oke, see you and goodbye. Oke guys, kalian pasti penasaran nih. Hari ini kita bakal memulai perjalanan seru dari Surabaya menuju Solo. Dan tentunya kita akan melewati sejumlah kota menarik di sepanjang perjalanan ini. Pertama, kita akan melintasi kota Mojokerto dengan segala pesonanya. Lalu, ke Jombang, Kertosono, dan Nganjuk. Perjalanan kita juga akan semakin seru dengan melewati kota-kota seperti Madiun, Ngawi, Sragen, hingga Karanganyar guys. Selamat pagi, kota Soloku. Kau selalu jadi kebanggaanku. Kau telah membuka semua mata dunia, dan kau takkan pernah terlupa. Oke, jadi kali ini kita sudah sampai di kota Solo, kota yang memiliki sejarah yang panjang dan kaya. Pada abad ke-17, Solo merupakan bagian dari Kesultanan Mataram dan kemudian Kesultanan Surakarta didirikan pada tahun 1745 oleh Sunan Pakubuwono yang kedua. Nah, kota ini juga menjadi pusat budaya, politik, dan ekonomi yang penting di Jawa Tengah. Oke, kali ini kita sedang berada di depan Pasar Gede ya guys. Pasar Gede itu apa ya? Kayak pasar ya pada umumnya. Banyak juga kuliner di tempat ini. Lebih ke pasar tradisional nggak sih Mas? Sepertinya kayak gitu ya Mas David. Tapi juga banyak kuliner di situ Mas. Bagi pecinta babi-babi ya. Masuknya makanan babi. Makanan halal. Non halal ya guys ya. Di sini tuh banyak dan enak-enak juga. Kalian harus coba sih.
Oke guys, kali ini kita sudah berada di depan Balai Kota Surakarta. Nah, bisa dilihat sendiri bahwa di depan Balai Kota Surakarta ini sudah dipasang banyak-banyak ornamen Natal ya guys ya. Sudah mempersiapkan untuk Natal juga Mas Indra. Iya, ini toleransi Kota Solo ini sangat kuat ya Mas David ya. Betul sekali. Oke, lanjut setelah habis dari Balai Kota Surakarta. Kali ini kita sedang dalam perjalanan menuju ke Keraton Surakarta. Bisa dilihat guys, agak sedikit ramai ya traffic di Macet sini. ini guys. Oke, kita sudah sampai keraton. Keraton yang memiliki arsitektur dengan unsur-unsur Jawa yang klasik dengan sentuhan seni dan keahlian lokal. Oke, jadi di dalam keraton ini juga terdapat museum guys. Kalian bisa masuk untuk mengetahui sejarah-sejarah keraton, cukup membayar 10.000 saja per orang. Sangat murah sekali ya Mas Indra ya. Iya Mas, Solo ini emang apa-apa murah Mas. Lihat guys, kalian kalau museum date cuma bawa 20.000 aja udah cukup. Nah itu guys, bagi kalian yang punya pacar, yang jomblo nggak usah keluar ya guys ya, daripada menuin jalan. Bisa dilihat guys, di sini banyak sekali ornamen-ornamen yang sangat-sangat klasik sekali ya. Nah di sini juga bapak-bapaknya ini sangat-sangat ramah guys, sangat mencerminkan kota Solo. Emang Solo tuh orangnya ramah-ramah semua guys. Jelas Mas David. Seperti saya ini juga kan ya Mas David. Iya, itu sekali. Dan suasananya juga sangat-sangat tenang sekali ya Mas Indra di Seperti sekitaran di ini. Surabaya yang sangat-sangat, aduh, semrawut Mas nek wong Iya. Jawa ngomong itu. Oke guys, kali ini kita sudah sampai di Pasar Triwindu. Pasar Triwindu ini menjual barang-barang antik, barang-barang kuno ya guys ya, dan juga banyak pengrajin barang antik juga di sini. Jadi pasti handmade sekali. Nah, bisa dilihat di tampilan depannya Pasar Triwindu banyak sekali topeng-topeng dan wayang-wayang ya ini Mas Indra ya. Iya benar Mas David. Nah ini juga ada apa ini? Guci-guci klasik ya ini Mas David. TV-TV Iya, ada klasik juga. panci-panci zaman dulu, telepon-telepon kuno. Lampu-lampu. Lampu-lampu ini modelnya unik-unik ya Mas Indra Nah, ya. iya Mas David. Dan juga piring-piring klasik Mas David di sini tuh. Bisa dilihat tuh guys, banyak banget. Jadi kalau kalian yang punya hobi koleksi barang-barang antik, Pasar Triwindu ini a place to go banget buat kalian. Terbeli, ada rasa penuh arti. Kita semua hari ini seterusnya katakan pada dunia selalu ada cinta di Surakarta. Selamanya mudah, karena hidup tak selamanya indah. Kita hanya perlu untuk tidak menyerah, menerima, menghadapi dan terus melangkah. Di Surakarta, ada cinta terganti. Kisah tak terbagi, ada cinta, ada rasa penuh hati.
seterusnya. Katakan pada dunia selalu ada, selalu ada, selalu ada. cinta di Surakarta. Cinta di Surakarta, Surakarta. Cinta di Surakarta, Surakarta. Cinta
di sini David, kita kemarin sudah melakukan perjalanan ke Kota kota Solo. Solo. Nah, kebetulan kemarin kita cuma berapa hari Mas Indra? Cuma 2 hari mas. Udah cuma 2 hari, jadi emang dari destinasinya sendiri yang kita tuju nggak bisa sebanyak itu. Terus memang dari durasinya juga nggak memungkinkan buat meliput banyak tempat-tempat wisata Iya yang benar lain. benar. Jadi kita sudah kembali lagi ke Surabaya, ini sudah balik lagi. Ini kita mau bahas tentang kayak kenapa kita dari sekian kota yang bisa dijadiin destinasi wisata itu kenapa Solo gitu. Kenapa Solo mas David kira-kira? Pendapatmu gimana? Kalau dari pendapatku pribadi, kan aku tinggal di Surabaya, aku orang Surabaya, kan kotanya istilahnya sebutannya kota metropolitan. Asik. Iya. Iya. Jadi kayak kota-kota, gedung-gedung tinggi gitu kan. Nah, pasti lama-lama kan suntuk kan, jenuh juga lama-lama kalau tiap hari ngadepinnya gedung-gedung doang. gitu Apalagi kan. macet ya. Iya, apalagi macet kan. Kan kalau misalnya kota-kota di Jawa Tengah, apalagi yang kota-kota seperti Jogja, Solo gitu kan, dia kotanya tuh istilahnya apa ya? Lebih tenang. Terus dari segi traffic juga nggak seberapa rame. Terlalu padat gitu ya. Iya, betul. Lebih ke nyari ketenangan aja sih di kota Solo ini. Kalau Mas Indra sendiri gimana Mas Indra? Ya enak di Solo mas, jauh mas. Kayak ini sebenarnya yang rantau ke Surabaya ini agak kecewa. Kenapa tuh kecewa? Gak sesuai ekspektasi saya. Ekspektasinya Mas Indra ini apa tuh? Yang kalau ya bagus sih dari infrastruktur kotanya. Enggak, ekspektasi saya itu ya enggak sesuai itu kuliahnya mas. Kenapa tuh Mas Indra? Masa kita harus bahas di sini mas? Udah, Waduh, pas gimana tuh? janganlah mas, janganlah mas. GTPA gitu. Ya gitulah mas, Solo sama Surabaya itu enak. Di Solo mas pasti. Di Surabaya itu setiap hari itu kayak panas itu loh mas. Siang, pagi, sore. Emang Kenapa bisa gitu mas kira-kira? Sebagai orang Surabaya sendiri. mungkin karena yang pertama Surabaya ini dekat sama laut ya, jadi kayak panas banget. Terus emang sekarang kan udah banyak gedung-gedung, terus penduduknya juga makin bertambah terus kan. Makanya itu mungkin yang bikin jadi makin panas. Oh ya guys, fun fact, Mas Indra ini orang Solo. Baik. Makanya dari destinasi kota yang kita tuju ini dia semangat kalau mau ke Solo guys. Soalnya pulang guys. Tapi gimana mas David? Dari kita jalan-jalan kemarin, seneng nggak mas David kira-kira? Seru sih, cukup Seru ya? cukup asik. Kalau misalnya dibilang mirip-mirip Jogja, sebenarnya mirip tapi nggak mirip juga. Kok bisa gitu? Kalau Jogja tuh kayaknya lebih ke karena dia daerah istimewa ya mungkin. Jadi kan turis-turis pada ngumpul di sana. Jadi meskipun kotanya tuh sudah tua sekali, suasana kotanya tuh suasana kota kami. Jadi tetap aja meskipun kotanya kuno, enak gitu buat healing. Kalau misalnya apalagi sudah mendekati liburan Natal kan, ya yang namanya kota turis kan pasti rame. Terus kena macetnya juga, macetnya macet banget. Terus banyak juga kayak penginapan yang kayak otentik khas Jogja banget tuh banyak yang penuh. Jadi kayak ya nggak ada bedanya sama Surabaya kalau kayak gitu, cuma beda penampilan aja. Kalau Solo ini kan emang sebenarnya bukan tujuan wisata yang kayak nomor 1 di Jawa Tengah gitu kan. Jadi orang-orang kalau di Jawa Tengah pasti mikirnya kalau nggak Semarang, Jogja. Iya. Jogja itu provinsi sendiri mas, beda mas. Nggak, maksudnya kan kalau Jawa bagian tengah. Oh iya, boleh. Orang-orang mikirnya kalau nggak Jogja, Semarang. Jadi kayak Solo ini kayak menarik gitu. Ternyata betul, Solo bagus. Benar-benar. Terus Dari emang suasana tataran tuh kotanya tenang. tuh gimana mas? Menurut Mas David sendiri, tataran kota Solo ini. Untuk tatanan kotanya sendiri memang kayak mirip-mirip sama Jogja ya mas ya. Kalau dilihat mirip-mirip sama Jogja, sekilas kalau dilihat. Tapi mungkin karena mungkin dia lebih sepi dan lebih agak lancar gitu trafficnya, jadi mungkin jalan-jalan yang kecil tuh kerasanya nggak seberapa kecil sih. Jadi tatanan kotanya cukup oke kalau buat
aku sendiri yang sebagai turis. Kalau buat akamsi nih, Akamsi ya. Enak sih Mas Solo itu. Buat ngelamun paling enak tuh, sumpah. Kalau malam kenapa tuh? tenang gitu aja Mas rasanya Mas. Apalagi kalau lewat ada jalan nih Mas. Ya? Slamet Riyadi namanya. Itu perjalanannya cuma lurus aja kan. Nah, di situ itu kayak di hati tuh adem banget gitu Mas. Apalagi kalau lagi galau kan. Wah. Bisa Tapi- nyantai banget di situ Mas. Kan kalau kota tetangganya nih, kalau malam kan ya agak bahaya nih. Ada kayak begal. Iya, Nah, bener. Kalau untuk Solo sendiri gimana Mas Indra? Kemarin sih rumornya aman ya Mas. Sempat ada sih, tapi langsung ketangkep. Langsung diajar. Berarti jauh lebih aman ya? Jauh lebih aman. Pastinya itu. Kan kita sudah meliput beberapa tempat destinasi wisata yang kita rekamkan. Nah, untuk misalnya yang tidak terekam nih, Mas Indra punya saran kemana lagi selain dari tempat-tempat yang sudah kita datangi kemarin? Solo ya. Waduh. Saya sebenarnya jarang jalan-jalan sih Mas. Anak rumahan banget. Anak ya? rumahan banget, introvert mulai saya. Tapi kayaknya kemana ya? Oh, kalau ke Solo tuh kalian harus ke Tawangmangu guys. Sebenarnya bukan Solo, itu masuknya Karanganyar. Tapi kalau bisa dibilang, kalau di Surabaya itu kayak kita ke Malang. Jadi 11-12 lah. Di sana itu suasananya dingin Mas. Itu Soalnya pegunungan. udah deket banget sama Solo ya? Kurang lebih 20 kilo Mas, deket lah itu Mas. Oh, berarti kalau di Surabaya tuh anggapannya Surabaya Sidoarjo. Benar. Oke. Boleh tuh guys dicatat Tawangmangu buat destinasi liburan kan nyari adem-adem. Yang alam-alam gitu ya kan. Itu apa Mas itu? Gunung. Gunung. Ada juga kayak gerjukan gitu Mas. Oke, berarti ini mendaki. Iya benar. Iya. Benar. Kalau di Solonya sendiri malah kurang tahu ya Mas ya Mas. Gimana ya enaknya kalau di Solo ya kira-kira ya? Kalau kuliner kalian bisa coba guys di daerah mana itu namanya? Lupa saya Mas. Gimana tuh? Singosaren. Kalau malam tuh banyak guys. Ada kayak gulai. Wah itu gulainya enak banget guys. Terus kalian bisa nyobain kuliner di daerah Semanggi. Nah itu ada nasi liwet. Nah itu makanan khas Solo guys. Kalian harus coba. Kemarin kita belum ke sana Mas. Saya lupa aja. Mas David ke sana. Nasi liwet tuh kayak khas Solo banget. Iya, nasi liwet itu khas Solo. Itu Nasi kayak liwet tuh apa Mas? Nah, nasi liwet itu kayak nasi kayak gini Mas. Tapi nasinya itu gurih. Nah, itu dipadukan dengan kayak ada tahu, ayam, sama kayak ada apa ya Mas? Kayak santan tapi dibuat kental gitu loh Mas. Nasi gurih itu maksudnya nasi goreng Mas? Gurih. Kayak nasi uduk. Ya, kayak nasi uduk, tapi ini namanya nasi liwet. Oke. Ada telurnya juga, banyak varian lauknya. Terus kalau banyak varian lauknya itu kira-kira berapa Mas? Oh, murah sih Mas. Paling untuk nasi uduk itu sendiri kalau pakai telur kisaran 12 sampai 13 ribu. Di Solo tuh segala macam tuh murah. Murah. Destinasi wisata tiketnya murah. Nah. Kuliner murah. Kurang apa guys? Kita harus cap. Oh, kayak gini Boleh Mas. banget. Part 2 ini Mas, part 2. Boleh. banget, Kita ya. agendain part 2. Untuk misalnya kayak Solo nih, arti Solo buat Mas Indra nih apa? Gimana? Arti Solo buat Mas Indra nih apa nih? Waduh, pas Solo kan beda dong turis sama asli sana. Apa ya Mas arti Solo buatku ini? Mungkin kayak punya tempat spesial buat Mas Indra sendiri. Orangnya sih Mas. Orangnya siapa Ada- nih kalau boleh? Waduh, jangan dong, Mas. Jangan dong, Mas. Spill kan. Jangan dong Mas, jangan di sini Mas, jangan di sini Mas. Tapi jangan jatuh cinta di Solo guys. Orangnya friendly semua. Waduh. Sorry. Buat orang-orang Solo bisa
bisa diterima apa ada sanggahan lagi? Aduh. Sorry guys. Kalau orang-orangnya nih Mas, menurut Mas Indra kan sudah ngerantau di sini dan dari kecil kan sudah tinggal di Solo. Orang Solo sama orang Surabaya nih Mas, mending mana? Beda jauh mas. Orang Solo itu halus-halus. Orang Surabaya ini kasar-kasar guys, sumpah guys. Aku sampai sini tuh langsung, waduh, gak bisa berkata-kata guys. Gimana tuh Mas? Bisa berkata-katanya tuh? Kayak misah-miso tuh guys orang sini tuh guys. Orang Surabaya dikurangin ya misi-misinya. Parah banget itu mas. Tapi kalau untuk sifat orang-orangnya, Masih enak Solo mas. Tapi Masih enak. lebih enak di sini sih mas. Di sini tuh enaknya kalau ngomong tuh ceplas-ceplos. berarti kayak langsung straight to the point. Iya, yes, benar. Oh, emang kalau orang Solo nggak gitu Mas? Ya ada yang gitu, ada yang enggak sih mas. Orang Solo halus-halus nus Halus, gitu halus, halus tapi nusuk lah. Sek gitu. Aduh. Boleh. Das, itu aja review dari kami. Jika kalian suka jangan lupa like, comment. Jangan lupa di-share juga guys. Nah, oke, bye-bye. Di kota ini sehabis hujan Desember yang lalu. Di kota ini dalam ruangan berbanyak juk udara.